يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin di Syekh Hamam Zadah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita masih istiqomah melaksanakan pengajian rutinitas kita 2 Jumat sekali ba'da subuh. Ketika kita mau sujud, itu apakah tangan duluan atau dengkul duluan? Yaudah, kalau udah dijawab berarti langsung kita tutup doa aja ya. Jadi ketika kita mau sujud, apakah tangan duluan atau dengkul duluan? Karena ketika kita sholat ada yang tangan duluan, ada yang dengkul duluan. Sekarang kita jawab berdasarkan keilmuan, berdasarkan referensi kitab dan kajian, bukan katanya atau yang udah-udah. Itu kalau kita kajian. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawabannya adalah saya ambil daripada kitab Kasyifatus Sujah ya. Kasyifatus Sujah. Ini kitab tufis ya.
sarah daripada Safina Kasifatus Sujan. Saya Salim bin Sa'id Al-Hadrami alamat Imam Syafi'i ya. Wa yusannu dan disunahkan at-tartibu itu tertib ya. Fil wajhi bi ayati ar-rukbataini awalan, disunahkan ketika kita bersujud ya, hendaklah meletakkan rukbataini awalan, dua lutut kita terlebih dahulu. Berarti jawaban jamaah tadi betul apa salah? Betul, hebat ya. Alhamdulillah ya. Jadi hendaklah fil wadi di dalam meletakkan di ayat di ar-rukbatain, dua lututnya dulu awalan terutama atau duluan diletakkan, summal kafaini baru dua telapak tangan. Jadi dulu baru dua telapak tangan. Summa jabhatu wal anfu, kemudian jabhah. Apa jabhah? Jidat, kening. Wal anfu, lalu hidung. Hidung ya, ma'a itu bersama ya. Kita baca dulu baru kita jelaskan. Antara kening dan hidung ma'an bersama-sama. Fawaddo al-anfu ma'aha, hendaklah diletakkan itu hidung bersama dengan jidat atau kening. Sunnatan muta'akkidatan, hukumnya sunnah yang dianjurkan atau sunnah yang dikuatkan. Wala yakfi fado'aha wahidahu, dan tidak cukup meletakkan salah satu dari keduanya. Li'anna mu'tabira wa huwa jawhatu ya, karena yang paling muktabar adalah meletakkan kening. Jadi maksudnya begini, ketika kita mau sujud, maka yang kita letakkan duluan adalah lutut. Setelah lutut ya, kebayang ya, kalau saya tangan salah apa benar, ntar masih ada penjelasannya. Setelah lutut baru dua telapak, ingat, dua telapak tangan, batni asabi, perut jari, perut berarti jarinya itu dikepel apa ditaplak diregang apa namanya, ditaplak ya, ya beginilah gitu kira-kira ya. Berarti ketika sujud jarinya jangan gitu ya. Setelah jari-jari atau dua telapak tangan, fawaddo ajabha, kemudian meletakkan kening jidat, ma'al anfi, bersama dengan hidung. Antara kening sama hidung bareng, jangan kening duluan apalagi hidung duluan gitu. Jadi bareng nempelinnya. Kebayang ya? Pak Ustadz itu pelajaran TK diulang-ulang lagi juga kadang-kadang lupa gitu ya. Ya. Jadi bersama duluan, ini karena kita ngambil sunnahnya ya. Dan jangan sampai salah satunya duluan. Ya. Seandainya itu pun terjadi, maka jabhatun itu jabhat itu kening, muktabar itu lebih utama kening. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin dulu waktu corona sholat pakai masker? Ada nggak?
hidungnya ketutup apa enggak? Sah apa enggak sujudnya? Sah apa enggak sujudnya? Hah? Ada yang sah, ada yang enggak. Kalau ketika pakai masker, ini hidung ini cuma sunnah. Atau sujud, anggota sujud ada berapa? 7. Yang pertama adalah jabhah, kening, jidat. 2 telapak, terus 2 lutut, terus 2 kaki, gitu ya. Berapa itu? Berarti hidung ini anggota sujud bukan? Bukan. Jadi ketika sholat pakai masker hukumnya sunnah. Sunnah apa namanya? Sholat pakai masker, hidung ini hukumnya sunnah. Jadi ketika nggak kena tempat sujud karena terhalang masker, sah sujudnya. Tapi yang kita bahas adalah kesunahan setelah mendapatkan wajibnya sujud. Jadi wajibnya adalah jabhah kening dan ditambah sunnahnya adalah kening yang dibarengi dengan hidung. Yang nggak boleh adalah keningnya nggak kena, hidungnya nempel. Maka yang hidungnya rada mancung, rada ribet. Maka bersyukur kita orang kita ini hidungnya nggak mancung. Ya, ya, Pak Tenodo ya, dipegang hidungnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sunnah hidungnya ya. Hendaklah di bersamaan ya. Setelah itu wa yusanu qawluhu maksyufan, dan hendaklah jidatnya ini maksufan, dibuka, dilebarin. Jadi ketika sujud jangan mengkerut apa bahasa kita ya? Tahu nggak nyirem? Apa nyirem itu? Mengkerut, ininya apa? Jidatnya dikerutin. Tapi jidatnya dibuka, dilapangin gitu. Ya, jangan dikerutin. Jadi hendaklah disunahkan ketika sujud itu jidatnya dilebarin apa ya? Ya dibentangkan lagi tuh, dibuka ya, dilebarin, jangan dikerutin. Falau khalafa tartibu madhkur, apabila ini mazhab Syafi'i, apabila ditinggalkan tertib yang tadi ya, au intasara ala jabhatin karaha, apabila kagak tertib seperti tadi maka hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh apabila nggak tertib seperti tadi ya. Kemudian ya, ala jabhati karaha, yaitu hukumnya makruh mura'atan liqauli biwujubil wadu al-anfi ya, karena menghormati pendapat yang mengatakan hidung juga bagian daripada sujud. Jadi ada yang mengatakan kalau hidung juga a'dha'us sujud, anggota sujud. Sementara kalau kita mazhab Syafi'i, hidung bukan anggota sujud, hanya hukumnya sunnah saja ya. Jadi ada juga yang mengatakan hidung daripada bagian anggota-anggota sujud, maka harus disebutkan ya. Wado al-anfu wa khalafal Imam Malik. Nah, ini ketemu di sini. Waqala ya. Dan Imam Malik mengatakan yadidu yadaihi summa rukbataihi. Imam Malik berpendapat meletakkan tangan duluan baru lutut duluan. Berarti kalau tangan dulu baru lutut
syah apa enggak? Syah apa enggak? Itu pendapatnya Imam. Karena kita min ahlus sunnah wal jamaah menganut empat madhab. Satu Imam Hambali, ya, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Jadi bukan cuma Imam Syaroni itu, Imam Hanafi juga ada di sini. Masya Allah, ya. Kenapa kok Imam Malik demikian? Karena Rasul pernah juga melakukan sujud itu tangan duluan baru lutut. Tetapi hadis itu setelah dilihat asbabul wurud segala macam, Rasul dalam keadaan lemah atau dalam keadaan tidak fit. Artinya kalau orang udah tua gitu ya, orang itu udah gak gagah atau badannya kegemukan atau apapun, maka boleh tangan duluan baru lutut.